survival kit sangat berbahaya. Berbicara mengenai survival sangat abu-abu ya. Tidak semua dari kita pernah merasakan keadaan survive atau membutuhkan kemampuan dan keterampilan kita untuk bertahan hidup. Tapi keadaan survival itu bisa terjadi untuk siapa saja. Belajar segala kemungkinan yang akan terjadi. Belajar tentang kebutuhan dasar hidup di alam bebas itu merupakan hal yang tidak bisa terelakkan sebagai penggiat alam bebas. Selalu siap sedia adalah hal yang mutlak. Karena itu kenapa kita belajar cara-cara bertahan hidup di alam bebas serta keterampilan lain yang mendukungnya. Selain pengetahuan dan keterampilan mengenai survival, tentu kita membutuhkan alat-alat yang mempermudah kita dalam keadaan darurat. Walaupun kita memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, tapi dengan dibantu alat-alat tersebut jadi lebih mudah melepaskan diri dari keadaan darurat atau survive. Oleh karena itu, setiap penggiat alam bebas pasti memiliki yang namanya survival kit. Salam. Survival kit itu sifatnya personal, sesuai kebutuhan kita dan kemampuan kita, juga sesuai tempat yang akan kita tuju. Jadi di depan saya ini adalah survival kit saya. Kalau memang ada perbedaan dengan survival kit dari teman-teman yang lain, tentu sesuai dengan prioritas kebutuhan teman-teman sendiri, karena ini adalah personal survival kit saya. Berisi apa saja survival kit saya? Yang pertama adalah konsep untuk bertahan hidup, terdiri dari 5C, ada kanopi. Saya memilih membawa polybag karena polybag ini ringan, bisa di packing sekecil mungkin, bisa kita jadikan kanopi kita, melindungi kita dari hujan, bisa kita jadikan selimut, bisa kita jadikan sebagai tempat penampungan air. Jadi banyak fungsinya. Menggunakan flysheet atau ponco atau tarap akan lebih nyaman, tapi yang saya bicarakan saat ini adalah ketika dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada cutting tool, pisau. Selanjutnya ada kontainer, metal kontainer. Dengan metal kontainer saya bisa mengolah makanan, mengolah air menggunakan kontainer ini. Di dalam kontainer terdapat beberapa alat combustion, ada fire starter, ada tinder dari pinus, dan ada korek, ada tinder dari kapas yang saya oles petroleum jelly, kemudian parafin, kemudian bearing untuk membackup combustion menggunakan roti. Satu lagi flint. Dengan flint saya bisa menggunakan charcoal yang nanti bisa kita gunakan untuk membuat api. Kemudian tali, cordage. Jadi ini combustion container, cutting tool, kanopi, cordage. Semua 5C ada di sini. Selanjutnya alat navigasi. Peta daerah yang akan saya kunjungi, kompas. Saya memilih menggunakan mirror display kompas karena selain ringan, saya tidak perlu membawa protektor karena di sini sudah tersedia protektor dengan skala sesuai dengan peta yang saya miliki. Ini adalah alat untuk navigasi saya. Kemudian adalah alat PPGD atau P3K. Saya membawa yang basic saja. Jadi di sini ada steril pad, Hansaplast, dan ini alcohol swab, ada gunting. Untuk komunikasi saya ada peluit untuk memberikan tanda atau posisi diri kita kepada tim penyelamat atau orang lain yang mencari kita. Selanjutnya untuk alat komunikasi saya memiliki buku, bisa saya jadikan logbook. Kemudian saya membawa pensil. Ketika saya berpindah atau meninggalkan tempat, kepada orang yang mencari saya bisa memberikan informasi saya berada di mana atau saya sedang apa menggunakan. Selain itu, alat tulis juga kita gunakan untuk membantu pelatihan navigasi kita untuk membuat garis ketika kita melakukan reseksi. Selain itu, kompas ini berguna untuk alat komunikasi dengan tim pencari udara. Ketika ada yang sedang mencari kita melalui udara, kita bisa memberikan petunjuk. Kita bisa memberitahu posisi kita dengan mengarahkan cahaya matahari, kemudian dipantulkan ke arah pilot atau pencari udara. Itulah kenapa saya memilih mirror display kompas. Kemudian untuk add-on saya membawa sendok biar mudah ketika saya makan. Kemudian saya membawa pencahayaan atau lighting center. Kemudian isolasi atau lakban atau duct tape. Ini banyak sekali fungsinya. Misalnya bila
ada frame atau tongkat kita patah, kita bisa mengisolasinya sementara pakai ini. Atau bila kita sedang terluka, kita bisa menutup luka tersebut menggunakan duct tape untuk sementara tentunya, dan banyak sekali lagi fungsinya duct tape ini. Kemudian benang, kancing, klip, kemiti untuk keperluan jahit menjahit apabila baju kita ada yang robek. Kemudian sling, pancing, senar untuk alat yang membantu kita dalam mencari food atau makanan. Kita bisa menggunakan senar untuk membuat trap atau jebakan. Survival kit yang tersedia di pasaran saat ini memang sangat banyak jenis dan harga. Ketika saya memutuskan untuk membuat sendiri survival kit saya, itu karena tidak semua yang ada di survival kit tersebut sesuai dengan kebutuhan saya. Menurut saya banyak hal-hal yang terbuang percuma atau tidak berfungsi sama sekali. Sebuah survival kit itu bentuknya ringkas, kecil, mudah dibawa. Kita bisa menggantungkannya pada sabuk, apalagi gabungan dengan kita membawa pisau, itu akan menambah peluang kita tahan hidup ketika dalam keadaan darurat. Survival kit wajib selalu berada di dekat kita, karena keadaan darurat itu kita tidak tahu kapan. Kita senang-senang jalan nyaman, enak, tiba-tiba kondisi berubah menjadi keadaan darurat. Siapa yang tahu? Karena keadaan darurat itu datangnya memang secara tiba-tiba. Survival kit sangat berbahaya jika kita terlalu menggantungkan terhadap survival kit tersebut. Penggunaan survival kit itu tergantung dari pengetahuan dan keterampilan kita dalam menggunakannya. Ketika kita membangun atau membeli survival kit, alangkah baiknya kita memiliki pengetahuan teknik-teknik hidup di alam bebas terlebih dahulu, kemudian mengetahui atau memiliki keterampilan cara menggunakan alat-alat dari survival kit itu tadi. Demikian tadi sekelumit mengenai survival kit. Jadi tidak ada survival kit yang benar-benar sempurna, round paling baik, paling bagus. Bahkan yang paling mahal pun belum tentu bagus untuk kita atau cocok untuk kita. Survival kit harus disesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan kita dalam menggunakan alat-alat yang ada pada survival kit. Jangan sampai kita terlalu menggantungkan keberadaan survival kit kita sehingga kita merasa aman dan safe, sementara kita tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan survival kit itu. Itu sangat berbahaya sekali. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, komentar, sanggahan atau apapun itu, silahkan komentar di